Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak, bertemu kembali pada muatan pelajaran IPS untuk yang kedua kali. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis dan buku tematik. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keragaman agama, sosial, dan budaya di Indonesia. Tema 1, pembelajaran kedua, muatan pelajaran IPS. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk coba kita mengingat pembelajaran kita kemarin tentang bagaimana menghargai keragaman bangsa di Indonesia. Nah, kalian sudah ingat? Cara menghargai keragaman bangsa Indonesia dapat kita wujudkan melalui beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari tarian daerah lain. Yang kedua, menghormati suku lain. Yang ketiga, mau berteman dengan orang yang berbeda suku. Yang keempat, mempelajari budaya suku bangsa lain. Yang kelima, melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Kemarin kita sudah belajar tentang suku Minang. Nah, di sini pembelajaran hari ini kita akan belajar lagi tentang kebudayaan daerah lain. Bahasa daerah, alat musik, rumah adat, dan masih banyak lain. Dan kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang mempunyai kekayaan dan keanekaragaman budaya. Wujud budaya ada dua macam, yakni fisik dan non-fisik. Budaya fisik contohnya pakaian adat, rumah adat, dan alat musik tradisional. Sedangkan budaya non-fisik contohnya bahasa, upacara adat, dan pengetahuan. Nah, setelah ini kita akan belajar bersama tentang bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman yang pertama yakni suku bangsa. Orang Indonesia berasal dari satu nenek moyang yang sama, yakni bangsa Yunan. Bangsa Yunan berpencar dan menempati berbagai wilayah yang dipisahkan oleh alam. Ada yang menempati gunung, pantai, hutan, dan daerah sekitar sungai. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau terdapat beberapa suku bangsa, misalnya Pulau Sulawesi. Terdapat suku Makassar, Bugis, Toraja, dan Bajo. Kemudian, Jawa Timur terdapat suku Tengger, Madura, dan lain-lain. Kemudian, di Jawa Barat ada suku Sunda. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman yang kedua yakni pakaian adat. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat memiliki arti tertentu. Dan bahkan saat ini jarang orang memakai pakaian adat. Biasanya pakaian adat hanya dipakai untuk acara pernikahan, upacara adat, ataupun perlombaan. Anak-anak, kalian bisa mengamati gambar pada video. Yang pertama yakni pakaian adat dari Bali, yakni Payas Agung. Yang kedua, pakaian adat dari NTB, Nusa Tenggara Barat, yakni Pegon dan Lambung. Yang ketiga, pakaian adat dari Sumatera Barat, yakni Ayasan Gede. Yang keempat, kita sudah pasti sering melihat pakaian adat di daerah kita, yakni Jawa Tengah, yakni kebaya dan beskap. Keanekaragaman yang ketiga yakni upacara adat. Upacara adat di Indonesia banyak sekali. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa upacara adat di Indonesia, yakni Tedak Sinten. Kalian bisa mengamati gambar pada video. Tedak Sinten itu berasal dari Jawa. Tedak Sinten yakni upacara untuk anak yang pertama kali belajar berjalan. Yang kedua,
yakni upacara adat Serentahun dari Jawa Barat. Upacara ini biasanya digunakan untuk tanda syukur atas hasil-hasil panen yang telah didapatkan. Oke, lanjut ke anekaragaman yang keempat, yakni rumah adat. Rumah adat di Indonesia bermacam-macam. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu sendiri. Dan setiap masing-masing suku di Indonesia pasti memiliki rumah adat. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan hanya beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah. Nah, bisa mengamati gambar pada di video ya. Yang kedua, rumah adat Baileo dari Maluku Utara. Yang ketiga, rumah adat Hunai dari Papua. Keanekaragaman yang kelima yakni tari daerah. Tari daerah memiliki tema tertentu. Ragam tari di Indonesia sangat banyak. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa tari daerah di Indonesia, yakni yang pertama, tari Saman dari Aceh. Yang kedua, tari Merak dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari Kipas Pangkarena dari Sulawesi Selatan. Tari daerah di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, anak-anak bisa melihat atau mencari informasi tari daerah di Indonesia lewat buku ataupun YouTube, ataupun kalian bisa searching di Google. Keanekaragaman yang keenam yakni alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tarian daerah. Setiap alat musik mempunyai nama, bentuk, bahan, dan cara memainkan yang berbeda. Contoh alat musik daerah yakni rebab. Rebab berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang kedua, saluang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga, saung gau berasal dari Kalimantan Selatan. Yang keempat, serunai berasal dari Bengkulu. Dan masih banyak sekali alat musik daerah lainnya. Keberagaman yang ketujuh adalah bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Biasanya, bahasa daerah digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau dengan orang yang sedarah. Di negara Indonesia, terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain, digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, bahasa Jawa. Bahasa Jawa berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang kedua, bahasa Batak berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga, bahasa Betawi berasal dari Jakarta. Yang keempat, bahasa Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Dan masih banyak lagi bahasa daerah lainnya. Keanekaragaman yang ke-8 yakni lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah tempat lagu tersebut dibuat. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa lagu daerah di Indonesia. Yang pertama, Sinagor Tulo dari Sumatera Utara. Yang kedua, Soleram dari Riau. Yang ketiga, Cublak-Cublak Suweng berasal dari Jawa Tengah. Nah, kalian pasti tidak asing dengan Cublak-Cublak Suweng kan? Yang keempat, Lir-Ilir berasal dari Jawa Tengah. Yang kelima, Cik-Cik Priuk berasal dari Kalimantan Barat. Dan masih banyak lagi lagu daerah lainnya. Keanekaragaman yang ke-9 yakni senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional digunakan untuk berburu. Namun, sekarang lebih banyak digunakan sebagai pajangan untuk hiasan di rumah atau perlengkapan pakaian adat. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan senjata tradisional di beberapa daerah. Yang pertama, keris. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar pada video. Keris berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua, golok Betawi berasal dari Jakarta. Yang ketiga, mandau dari Kalimantan. Dan masih banyak lagi senjata tradisional lainnya. Keanekaragaman yang terakhir yakni makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Anak-anak,
Kalian juga perlu melestarikan makanan tradisional ya, agar makanan tradisional di Indonesia tidak hilang. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama, makanan tradisional kerak telur dari Jakarta. Yang kedua, pempek dari Palembang. Yang ketiga, papeda dari Papua. Yang keempat, soto kudus dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi makanan tradisional lainnya. Selain keberagaman budaya, negara kita, negara Indonesia dikenal sebagai negara yang beragama, sesuai pada sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama Islam, hari rayanya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah. Yang kedua, agama Katolik. Agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Katolik, hari rayanya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, agama Kristen. Agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Kristen, hari rayanya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Agama Hindu, hari rayanya adalah Nyepi, Kuningan, Saraswati, Galungan, dan Pagerusi. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Dan agama Buddha, hari rayanya adalah Waisak, Katina, dan Asada. Yang terakhir, agama Konghucu. Agama Konghucu, kitab sucinya adalah Sisu dan Wuji. Agama Konghucu, tempat ibadahnya di Klenteng. Agama Konghucu, hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari materi sebelumnya, anak-anak bisa melakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, buka buku LKS Maestro tema 1 halaman 104 sampai 105. Yang kedua, cermati dan kerjakan soal ROM 1 yang ada pada halaman tersebut. Yang ketiga, jika memungkinkan, diskusikan bersama orang tua atau anggota keluargamu. Yang keempat, tulislah hasil jawabanmu di LKS Maestro. Yang kelima, setelah selesai, jangan lupa kirimkan tugas kalian kepada guru Mapel IPS. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.